بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله، في هذه الليلة المباركة نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر دراستنا وتعلمنا للكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. أسأل الله أن يسهلنا ويباركنا في تعلمنا هذا، آمين. الأمهات والأخوات، أنا أعتذر، saya minta maaf أمهات. في يوم الأمس kemarin كنت مشغولا فغبت عن التدريس. Kemarin saya ada kesibukan sehingga saya belum bisa mengajar. Semoga kedepannya Allah selalu memberikan kemudahan dan keberkahan dalam proses belajar kita. Kemarin qadarullah ada kegiatan di pondok. Sebenarnya kegiatan ini berjalan dalam kurang lebih 1 bulan sampai hari Aid Idul Adha nanti. Kegiatan bahasa, ada berbagai macam kegiatan bahasa, dan kebetulan saya diberi tanggung jawab untuk menjadi penanggung jawab kegiatan-kegiatan selama kurang lebih 1 bulan ini. Dan memang kemarin baru awal-awal, jadi mungkin kalau saya serahkan ke yang lain-lain belum terlalu bisa dan belum terlalu paham. Jadi mau nggak mau harus saya sendiri yang menyiapkan dan juga memegang dari sebenarnya kegiatannya pas malam Ba'da Isya. Baik, untuk kedepannya insya Allah saya serahkan untuk pekan depan dan pekan berikutnya lagi, insya Allah akan saya serahkan ke yang lain-lain. Semoga Allah memberikan kemudahan dan keberkahan dalam setiap urusan kita. Amin. Al-ummahat wal akhwat, kemarin saya sempat mengirimkan video rekaman kan Ibu ya? Video rekaman kemarin yang saya kirimkan bab berapa? Bab 4 deh. Bab 4 ya. Kemarin saya tidak terlalu betul-betul fokus nih. Bab 4 semester yang tahun semester sebelumnya ya. Angkatan Ya, angkatan sama di atas. Ya, sama yang pertemuan minggu lalu saya minta karena saya kurang paham juga waktu itu, soalnya ada anak saya jadi nggak konsentrasi. Oh, ketika itu masih di Jogja, Bu Anita ya? Iya, benar Ustadz. Saya masih di Jogja, jadi agak-agak anak kebetulan di kamar kosnya dia lagi itu, saya juga nggak dengar. Kok nggak mampir sekalian ke sini? Kalau dari Jogja kan nggak terlalu jauh ke sini. Padahal saya ke Solo 2 kali loh Ustadz. Oh kan, Solo apalagi? Solo tinggal loncat aja. Cuman, aduh, waktu itu hari Jumat. Aduh. Allah ya, selalu pernah jam. Insya Allah nanti Ustadz, anak saya masih lama di sana. Semester berapa sekarang? Semester 6 Ustadz. Semester 6. Iya. Laki-laki kan ya? Kedokteran? Iya Ustadz, laki-laki. Kedokteran masih panjang kan? Abis itu kan ngambil profesinya Mas. Iya, masih lama Ustadz, masih lama lah. Ya, kalau teman-temannya mah udah pada ada yang wisuda, udah ada yang pada ini macam-macam. Sabar. Iya Ustadz. Allah memberikan keberkahan. Amin ya Allah.
في لقاء في اللقاء الماضي, di pertemuan kita yang lalu, berarti di al-usbu' al-madi, di pekan yang lalu, terakhir kali kita masih di ad-darsus tsalits, ya kan Ibu ya? Kita di pertemuan yang lalu kita membahas tentang ad-darsus tsalits al-qismu tsani. Jadi bagian kedua dari ad-darsus tsalits, dan kita membahas apa saja Umahat? Al-a'dad. Ada apa nih? Tartibi. Pertama al-a'dad al-murakkabah dan al-fadhul uqud, ya kan ya? Berikutnya kita membahas tentang al-'adad at-tartibi. Al-'adad at-tartibi. Sampai di situ saja kita kemarin bahas kaidahnya Ibu sekalian kalau tidak salah. Ya atau ya? Iya, Ustaz. Baik, nangdur. Kita coba buka kemarin yang kita bahas. Baik. Allahumma jami'an. Ad-darsus tsalits, di sana ada 4 poin pembahasan. Di sana ada yang dua pertama ini betul-betul baru memang di semester ini, dan yang ketiga dan keempat ini mudah insya Allah. Yang pertama kemarin kita membahas al-'adad at-tartib, al-'adad al-murakkabah, itu bilangan belasan kalau di dalam bahasa kita, dimulai dari 11 sampai 19, dan kemarin kita sampaikan bilangan-bilangan ini mabniyun atau mabniyatun 'alal fathi, atau juga biasanya istilah yang lebih familiar di kitab nahwu, mabniyun 'ala fathil juz'ain. Jadi dua bagian, bilangan yang pertama dan bilangan yang kedua, dua-duanya mabni. Tapi ada satu pengecualian, yaitu lafaz itsna dan itsnata pada bilangan 12. Itsna asyara dan itsnata asyrata, itu itsna dan itsnatanya mu'rab dengan tanda i'rab huruf. Bisa isna, bisa isnai, bisa isnata, bisa isnatai. Dan untuk rangkaiannya, kaidahnya bagaimana? Itu dibedakan antara 11 dan 12. Itu mempunyai kaidah tersendiri. Kemudian 13 sampai 19 kaidahnya berbeda. Ya kan Ibu ya? Untuk 11 dan 12, ini dua bilangan pertama dan kedua, itu dua-duanya yuwafiqanil ma'dud, sama dengan ma'dudnya dalam hal jenisnya. Kalau ma'dudnya mudzakkar, maka dua bilangan yang pertama dan kedua, dua-duanya mudzakkar. Ahada asyara taliban, itsna asyara taliban. Ya kan Ibu ya? Mansub. Kemudian untuk ma'dudnya ini bentuknya selalu mufrad dan mansub. Mufrad dan mansub sebagai tamyiz. Jayyid. Ta'alaikum jami'an. Insyaallah enggak bingung ya. Untuk bilangan 13 sampai 19 bagaimana kaidahnya? Al-juz'ul awal yukhaliful ma'dud wal juz'ul tsani yuwafiqul ma'dud. Bagian yang pertama, angka yang pertama itu selalu menyelisihi ma'dudnya dalam hal jenisnya maksudnya. Sedangkan bilangan yang kedua, kata asyara dan asyrata, itu selalu sama dengan ma'dudnya. Jadi contohnya di sana salasata asyara taliban. Taliban itu mudzakkar. Maka bilangan yang pertama bentuknya muannas. Salasata. Sedangkan asyara ini sama mudzakkar. Asyara taliban. Jadi kata asyara dan asyrata pada bilangan belasan itu berbeda dengan kata asyaratu dan asyru pada bilangan 10, bilangan satuan 10 yang kita pelajari semester lalu, ya kan Ibu ya? Kalau bilangan 10 itu menyelisihi ma'dud, ya kan Ibu ya? Iya. Asyaratu kutubin, asyru talibatin. Kalau di sini bilangan belasan itu kata asyara dan asyrotanya itu selalu sama dengan ma'dudnya. Wadih Umahat? Taib. Mungkin ada tidak yang betul-betul teliti mungkin Ustaz, yang benar itu
Asyaratu atau asyratu, dan asyru atau asyaru. Ayo, gimana? Asyaru, asyaru, asyaru. Gitu ya Ustaz. Shinnya, yang saya maksud adalah huruf shinnya. Shinnya itu yang benar itu fathah atau sukun. Dulu kita ketika kita mempelajari bilangan 10, itu asyru talibatin. Asyru talibatin. Masih ingat Ibu sekalian? Iya. Iya Ustaz. Sedangkan kalau misalkan yang 10 yang untuk mudzakar, asyaratu kutubin. Asyaratu kutubin. Tapi kalau nanti yang bilangan belasan di sini, misalnya berapa? Thalatha asyrata. Thalatha asyrata. Asyroh. Asyroh. Asyroh atau asyarah? Asyrun atau asyarun? Asyarut. Syarung. Sebenarnya ini tidak betul-betul kaku. Putus-putus, Bu. Enggak sih. Enggak Ustaz. Kalau saya enggak, Ustaz. Bu Asyrah. Fatahallahu alaik. Yasrallahu raki. Di tempat saya ini baru hujan sih, Om ya. Tapi mungkin masalahnya bukan di saya, Om ya, koneksinya. Waduh, Ustaz. Sore tadi hujan. Soalnya yang masalah di saya sekarang bukan koneksi internetnya. Nggak tahu, saya ngantuk. Habis hujan tadi saya ngantuk. Waduh. Padahal tadi siang udah tidur, tapi nggak tahu kok ngantuk banget. Lelah mungkin, Ustaz. Lahan cuaca Ustaz. Karena wakar ya ini kan habis hujan kan, jadi ya semilir gimana gitu. Tentang asyru atau asyaru, asyratu atau asyaratu, ini sebenarnya kaidahnya tidak terlalu kaku, Sebenarnya boleh-boleh saja kita shinnya itu mau sukun atau mau fathah boleh-boleh saja, tapi penerapan yang paling sering dan paling banyak kalau ma'dudnya mudzakkar itu shinnya fathah. Ma'dudnya muzakkar, shinnya fathah. Kalau ma'dudnya muannas, shinnya sukun. Oke. Kalau ma'dudnya mudzakkar, shinnya fathah. Kalau ma'dudnya muannas, shinnya sukun. Makanya dulu ketika kita membahas bilangan 10 itu, asyaratu kutubin. Asyaratu kutubin. Kalau ma'dudnya mudzakkar, shinnya fathah, ya kan ya? Asyaratu kutubin. Sedangkan kalau muannas, asyru talibatin. Ya kan ya? Asyru talibatin. Untuk bilangan belasan juga demikian. Kalau ma'dudnya mudzakkar, shinnya fathah. Thalathata asyara taliban. Berbeda kalau misalkan nanti ma'dudnya muannas di beberapa bab berikutnya, thalatha asyrata taliba apa? Thalatha asyrata talibatan. Gitu ya, Bu ya. Itu simpelnya seperti itu. Kalau ma'dudnya mudzakkar, shinnya fathah. Kalau ma'dudnya muannas, shinnya sukun. Wadih, Mahat? Wah. Kayak yang warna-warna gitu ya? Ini Ustaz, ini kaidahnya untuk yang belasan Ustaz, yang kalau muzakkar. Kalau ma'dudnya muzakkar huruf sinnya fathah. Ya, ini berlaku untuk semuanya, untuk semua lafaz asyaru atau asyru dan juga asyratu atau asyaratu. Itu yang 10, kaidahnya juga demikian, yang belasan juga demikian. Jadi itu shinnya. Ini terkait dengan shinnya, ya, bukan terkait tentang jenisnya nanti kita yang gunakan asyaru atau asyaratu.
Tapi kalau harokat shinnya ini, harokat shinnya kapan? Fathah kapan? Iya. Sukun. Iya. Ustaz. Biasanya seperti itu. Soalan akhar, Wahab. Ada lagi pertanyaan? La yujad. Berikutnya kemarin kita membahas alfadz al-uqud. Alfadhul uqud. Ini bilangan puluhan. Di bilangan puluhan di dalam bahasa Arab, bilangan alfadhul uqud di dalam bahasa Arab dimulai dari ashrun, dari 20, bukan dimulai dari 10. Karena 10 termasuk al-a'dad al-mufradah, bilangan satuan. Jadi alfadhul uqud, bilangan puluhan dimulai dari 20. Dari ashruna, thalathuna, arba'una, khamsuna, sittuna, sab'una, thamanuna, tis'una. Sampai tis'un. Karena setelah itu sudah mi'ah ya kan Ibu ya? Bukan puluhan lagi. Baik. Dan cara membuatnya mudah. Tinggal ditambahkan waw dan nun. Ya kan Ibu ya? Aslinya salasun jadi salasuna. Arba'un jadi arba'una. Tinggal ditambah waw dan nun. Seperti cara kita membuat jamak muzakkar salim. Masih ingat kan Ibu ya? Iya, Ustaz. Jamak muzakkar salim kan tinggal ditambahkan waw dan nun. Ini sama. Dan perlakuan i'rabnya pun juga sama. Alfadhul uqud itu diperlakukan persis seperti jamak muzakkar salim. Jadi wawunya itu bisa berubah kalau mansub atau majrur. Kalau marfu' tandanya waw, ishruna, thalathuna. Itu tapi kalau majrur atau mansub wawunya bisa berubah menjadi ya, jadi ishrina, thalathina. Gitu ya. Sebagai Ini tanda marfu ya. Nah, ishruna, thalathuna itu marfu' tandanya waw. Tanda rafa'nya waw. Jadi kalau majrur atau mansub tanda jar dan tanda nasabnya adalah ya. Wadih mahat? Dan alfadhul uqud ini tidak ada bedanya bentuknya baik ma'dudnya mudzakkar maupun muannats. Ya kan Ibu ya? Seperti lafaz mi'ah dan alaf itu tidak ada bedanya baik ma'dudnya mudzakkar maupun muannats. Bentuknya sama. Ashruna taliban, ashruna talibatan. Thalathuna taliban, thalathuna talibatan. Wadih mahat? Dan ma'dudnya juga bentuknya mufrad mansub. Mufrad mansub. Tidak dirubah menjadi jamak. Yang dirubah menjadi jamak itu hanya ma'dud dari 3 sampai 10 saja. Sedangkan selebihnya semuanya tidak ada yang dirubah menjadi jamak. Sedangkan ini belasan dan puluhan itu ma'dudnya mansub, mufrad mansub, gitu ya. Mansub. Berbeda dengan mi'ah dan alaf. Mi'ah dan alaf itu ma'dudnya majrur, mudhafun ilaih, ya kan Ibu ya? Yang mana? Masih ingat Ibu? Ustaz. Mi'ah dan alaf kemarin. Nah. Ya Ustaz, diulang Ustaz, masih ini Ustaz apa namanya? Yang mahlan. ini marfu, mansub itu gimana Ustaz? Gimana tadi, Wah? Kalau puluhan, jadi begini Ustaz. Kalau misalkan untuk ini saya ngomong hampir agak-agak ngantuk kadang itu. Iya, begini Ustaz. Ini Ustaz, apa namanya kalau misalkan dia dalam keadaan marfu itu seperti bisa diberikan contoh di kalimatnya baru, terus kalau misalkan mansub dia jadi seperti di dalam kalimat Ustaz. Maksudnya ini alfadhul uqud ini Om ya, ishrun, ashrin itu kan. Iya, begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi bisa paham. Jadi Nah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Pertanyaannya, misal di sini jaa ashruna taliban. Oh ya, Ibu belum belajar jumlah fi'liyah ya? Belum. Insyaallah di beberapa bab ke depan insyaallah kita akan belajar jumlah fi'liyah. Di bab 4 nanti kita belajar fi'lun. Di bab 5 kita belajar jumlah fi'liyah. Semoga Allah memberikan kemudahan. Ini jaa ashruna taliban. Jaa ashruna taliban. Jaa ini fi'lun ummahat. Sedangkan ashruna ini fa'il, pelaku, subjek.
Subjek itu kalau dalam bahasa Arab selalu marfu'. Pasti, selalu. Nggak bisa ditawar. Namanya fa'il atau subjek atau pelaku itu selalu marfu'. Jadi asyruna ini marfu'. Marfu' tanda rafa'nya apa? Wow. Oh. Wow. Betul ya. Beda kalau misalkan kita jadikan jumlah ismiyah kemudian asyrun itu jadi mansub. Kita tambah inna misalkan. Inna asyrina taliban fil fasli. Inna asyrina taliban fil fasli. Di situ mansub kan ya jadinya. Inna itu harfu nasbin wa taukid, sah? Sah. Asyrina jadinya ismu inna mansub. Wa alamatu nasbihi al-ya. Gitu kan namanya? Ya. Allah anakuna jami'an. Kurang lebih demikian. Ini kalau jadi bisa asyruna, bisa asyrina. Termasuk kalau misalkan diawali huruf jar. Diawali huruf jar atau sebagai mudhafun ilaih. Atau sebagai mudhafun ilaih. Itu majrur juga kan, ya? Maka tanda jarnya ya. Misalkan dhahabtu ma'a 20 taliban. Dhahabtu ma'a, saya pergi, dhahabtu ma'a, bersama. Ma'a itu dzaraf, ya kan, Mak? Dzaraf makan. Dan dia sebagai mudhaf. Setelahnya selalu sebagai mudhafun ilaih, majrur. Dhahabtu ma'a 20 taliban. Gitu ya, Bu ya? Allah alaikumna jami'an. Kan Ustaz, kalau isyruna itu berarti dia sebagai fa'il ya Ustaz? Naam. Bagaimana? Fa'il. Fa'ilun marfu'. Taliban maf'ul bih. La, taliban tamyizun mansub. Tetap ma'dud itu tamyiz. Karena ja'a emang membutuhkan objek. Iya. Sejak kapan ja'a itu membutuhkan objek? Membutuhkan objek. Ya, saya datang, datang dalam bahasa Indonesia. Saya telah datang. Saya telah datang. Datang itu bukan mendatangi, weh. Iya. Ya kan ya, kalau datang itu kan nggak perlu objek kan ya. Intransitif. Fi'il yang nggak perlu objek ya. Kalau dalam bahasa Arab disebut fi'lun lazim. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut kata kerja intransitif. Intransitif ya. Hai. Soalun akhar Mahat. Untuk bentuk-bentuk ma'dud insyaallah nggak bingung ya. Kalau dulu bilangan satuan dari 1 sampai 10, 1 dan 2 itu sebagai man'ut, ya kan, ya? Iya, Ustaz. Kitabun wahidun. Kemudian 3 sampai 10, ma'dudnya bentuknya jamak majrur. Jamak majrur. Ya kan, ya? Ya, Kalau Ustaz, 3 sampai 10 itu ma'dudnya bentuknya jamak majrur karena sebagai mudhafun ilaih. Sedangkan belasan dan puluhan ma'dudnya bentuknya mufrad mansub sebagai tamyiz. Mufrad mansub sebagai tamyiz. Sedangkan kemarin yang kita pelajari mi'ah dan alaf. Mi'ah dan alaf itu ma'dudnya bentuknya mufrad majrur. Mufrad majrur sebagai mudhafun ilaih juga. Mi'atu talibin. Alfu sanatin. Ya kan Ibu ya? تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أنزلناه في ليلة القدر خير من ألف شهر ألف شهر ya kan Ibu ya? Ya.
Jadi mudhafun ilaih. Jadi ma'dudnya bentuknya mufrad majrur. Mufrad majrur kalau mi'ah dan alaf. Wadih Mahat? Wadish. Hal min soal anil a'dad. Ada pertanyaan tentang bilangan Mahat? La yujad atau nahu la yujad. Berikutnya. Bagaimana? Berikutnya kemarin kita membahas bagaimana? Terputus ya Ustadz ya? Nah, sepertinya terputus-putus Om. Bagaimana Om? Iya, kok tapi nah yang kurang bagus koneksinya ini. Sallallahu Kalau ini kan agak-agak, amin, agak-agak lumayan juga nih Ustadz tentang apa ini adat, harus lumayan diulang-ulang lagi jadi. lumayan mudah maksudnya Om ya. Masya Allah. Aduh. Nggak apa-apa Ibu sekalian, nah bahasa memang seperti ini bilangan itu perlu pembiasaan, perlu ya perlu latihan. Mungkin perlu diusahakan juga ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu kalau misalkan ngitung-ngitung itu coba sekarang pakai bilangan oh, pakai ala adat, pakai bahasa Arab. Ibu ngitung apa gitu ya. Wahid isnan salasah arba'ah khamsah sittah sab'ah thamaniyah tis'ah asyarah. Setidaknya 10 dulu itu lancar lah. Wahid isnan salasah arba'ah khamsah sittah sab'ah thamaniyah tis'ah asyarah ya. Sampai berikutnya baru ahada asyar, itna asyar. Kemarin sudah dihafalkan juga kan Ibu ya? Belum. Saya belum bikin kolomnya. Itu sudah dihafalkan belum? Belum ya? Ya sallallahu warakunna jami'a. Belum. Ahada asyar, itna asyar, thalathata asyar, arba'ata asyar, khamsata asyar, sittata asyar, sab'ata asyar, thamaniyata asyar, tis'ata asyar, ashrun. Nanti kalau setelahnya baru nanti lagi. Nanti kita akan pelajari juga di beberapa bab berikutnya untuk yang 21 sampai 29, 31 sampai 39, 41 sampai 49 dan seterusnya sampai 99. Semoga Allah memberikan kemudahan. Dan nanti di semester 5 semua pembahasan tentang al-a'dad itu akan diulang lagi dalam satu bab 24. Semoga Allah dengan kemudahan. Amin ya Allah. Ini kalau kita sekarang bahasnya kan masih pencar-pencar kan ya al-a'dad. Nanti di semester 5 insya Allah di bab 24 itu satu bab itu khusus membahas tentang al-a'dad dari awal sampai akhir dan bagaimana kita merangkainya. Misalkan kita 1991 misalkan seperti itu. Nah, itu gimana itu? Nanti pada saatnya. Kalau sekarang masih cuma membayangkan saja karena semoga Allah akan kemudahan nanti pada saatnya. Berikutnya di sini al-a'dad. Al-a'dad at-tartibi itu bilangan bertingkat dalam bahasa kita. Dan dia kalau dalam bahasa Arab termasuk jenis kata sifat, wasfun. Kedudukannya selalu sebagai na'atun, gitu kan namanya? Na'atun, namanya na'atun adalah na'atun, selalu harus sama dengan man'utnya dalam semuanya, dalam 4 hal. Mudzakkar muannasnya, lalu nakirah ma'rifahnya, lalu i'rabnya dan jumlahnya. Ya kan Ibu ya? Ini kemarin seperti yang mudzakkar ad-darsul awwalu, ad-darsul tsani, ad-darsul tsalitsu, ad-darsul rabi'u, ad-darsul khamisu dan seterusnya sampai ad-darsul ashiru. Kemudian kalau yang muannats as-sanatul ula, as-sanatul tsaniyatu, as-sanatul tsalitsatu, as-sanatul rabi'atu, as-sanatul khamisatu, as-sanatul sadisatu dan seterusnya. Ila akhir. Cara membuatnya, kalau kita lihat ibu-ibu sekalian di sana al-awwal dan al-ula ini memang paling berbeda bentuk al-adad at-tartibinya. Itu dihafalkan saja, tapi sedangkan kalau yang atsani, ats-tsalitsu dan seterusnya ini polanya fa'ilun, fa'ilun, fa'ilun gitu. Tsanin, tsalitsun, rabi'un, khamisun. Ya kan Ibu ya? Kalau muannas tinggal ditambahkan tak marbutah. Udah gitu kan.
Nggak bingung kan Ibu ya? Saniyatu. Sani. Jadi kalau misalkan ma'dudnya atau man'utnya itu nakiroh, berarti adatnya ikut nakiroh juga Ibu ya? Jadi ini betul-betul rangkaian na'at man'ut. Jadi betul-betul menggunakan kaidah na'at man'ut. Harus betul-betul sama. Kalau mudzakkar ya mudzakkar, kalau mu'annats ya mu'annats. Kalau nakiroh sama-sama nakiroh, kalau ma'rifah sama-sama ma'rifah. Wadih Umahat? Dan Gimana? ini bagaimana? Untuk contoh-contoh di bawah ini contoh kemarin sudah kita baca, ini contoh keadaan i'rab. Jadi namanya na'at man'ut itu juga betul-betul harus sama. Keadaan i'rabnya ad-darsu tsalitsu sahlun. Inna ad-darsa tsalitsa sahlun. Ad-darsa tsalitsa sama-sama mansub. At-tamrinu fid darsi tsalisi sahlun. Fid darsi tsalisi sama-sama majrur. Wadih Umahat? Barakallahu fikunna. Hal min soal? Ada pertanyaan Umahat? Oh iya kan. Ya. La yujad, ma fi soal? Sementara nanti lihat soalnya. Ini mudah insyaallah. Al-'adat at-tartibi itu paling mudah di antara bilangan-bilangan yang lain. Paling mudah. Tinggal na'at man'ut saja dan polanya jelas ya. Fa'ilun. Berikutnya, nastamir Umahat? Nastamir wala la? Oke. Nastamir ha? Al-istifham. Apa? Istifham. Istifham. Nafi. Alaysa kadhalik. Min soal Umahat? La yujad? Nastamir? Nastamir ha? Al-mabahath ba'dah al-istifhamul manfi. Al-istifhamul manfi ini bukan sesuatu yang asing bagi kita ibu-ibu sekalian. Ini sering saya bertanya kepada ibu-ibu sekalian, alaysa kadzalik, ya kan Ibu ya? Iya. Ini bukan sesuatu yang asing, bahkan dari semester 1 kita sudah menggunakannya. Baik, al-istifham al-manfi. Nah, kita pahami dulu. Maksudnya bagaimana sih al-istifham al-manfi? Al-istifham itu kata tanya, pertanyaan, ya kan Ibu ya? Al-manfi ini sudah jadi bahasa kita dari kata nafyun. Al-manfi itu yang dinafikan. Pertanyaan yang dinafikan. Atau apa ya, kalau dalam bahasa kita ada nggak istilah kata tanya negatif itu? Pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban atau gimana? Bukan ya? Bukan. Bukankah itu? Bukankah? Bukankah demikian? Tidakkah? Kamu pergi? Tidak. Jadi tidakkah? Bukankah? Ya, itu istilahnya apa kalau dalam bahasa Indonesia? Yang penting itulah. Oh iya, belum nilai bahasa Indonesianya jelek Pak Ustadz. Sudah lama nggak belajar bahasa Indonesia. Iya Ustadz. Tayyib. Yang penting yang al-istifham al-manfi itu yang dimaksud, gitu ya Bu ya? Bukankah? Ya. Tidakkah? Tayyib. Al-istifham al-manfi itu pasti ada istifhamnya. Istifhamnya itu berupa hamzatul istifham, berupa hamzah istifham. Kata tanyanya berupa hamzah. Begitu Ibu ya? Dan diikuti dengan adatun nafi, dengan kata yang menafikan. Kata yang menafikan. Ini contohnya di sini yang digunakan adalah laisa. Laisa yang kita pelajari di awal kemarin, ya kan Ibu ya? Tayyib, laisa. Laisa itu kan menafikan kan Ibu ya? Kemarin apa ya? Oh iya. Ya atau ya? Laisa menafikan. Laisa, iya.
Jadi alaisa, ini istifham, laisa ini nafyun. Digabung, jadi alaisa ini berarti istifham manfi, istifham yang dinafikan. Kalau diartikan, tidakkah atau bukankah? Misal di sana, karirna ba'di. Anta minal hindi. Anta minal Anta minal hindi. Marratan ukhra. Anta minal hindi. Anta minal hindi. Alaysa kadhalik? Alaysa kadhalik. Kadhalik. Alaysa kadhalik? Alaysa Kadhalik. ما معنى هذه الجملة؟ أنت من الهند أليس كذلك؟ Kamu dari India. Dari India. Demikian. Kamu dari India. Bukankah demikian? Baik. Gitu. Ini mana maksudnya? Yang dimaksud istifham al-manfi yang mana? Yang Lais. itu hamzah tuh a. Nafiah. Alaysa itu istifham manfi. Alaysa kadzalik. Insyaallah nggak bingung ya. Berikutnya cara menjawabnya sebagaimana kita dulu pernah membahasnya. Meskipun ini menggunakan istifham hamzah yang artinya apakah? Jawabannya tidak menggunakan na'am atau la, ya kan Ibu ya? Yo. Ya Ustaz. Jawabannya tidak menggunakan na'am atau la, tapi jawabannya menggunakan bala wa na'am. Bala, jika benar, maka kita jawabnya bala. Misalkan, anta minal hindi, alaysa kadzalik? Bala, ana minal hindi. Betul gitu. Betul, saya dari Hindia, gitu ya Bapak ya? Jadi kalau memang betul-betul dari Hindia, kita jawabnya bala ana minal hindi. Tapi kalau misalkan ternyata bukan dari Hindia, maka kita jawabnya pakainya na'am. Karena kita mengiyakan penafian itu tadi, gitu ya. Alaysa kadzalik, bukankah demikian? Iya, bukan demikian, kan gitu ya. Jadi pakainya na'am. Na'am lastu minal hindi. Iya, saya bukan dari India. Oke. Wadih muhat. Jadi na'am. Kenapa kok ini padahal maksudnya jawabannya tidak, tapi kok pakainya na'am? Na'am itu mengiyakan penafiannya, gitu ya. Kan pertanyaannya ya kata-kata. Ya, iya. Bingung tidak Ibu saya ya? Nggak bingung ya, insyaallah. Ya Allah. Rahmanakunna jami'an. Jadi penafiannya itu diikutin lastu minal hindi gitu Ustaz ya? Lastu minal hindi, na'am. Di sana karena pertanyaan langsung anta minal hindi. Ini anta domirnya ya kan ya? Alaysa kadzalik? Bukankah demikian? Jawabannya na'am. Lastu, saya tidak. Itu kan ism laisanya domir mutasil gitu ya? Ya. Oh, jadi kalau kalimat negatif di bahasa Arab teh pakai las-lasan ya, Pak? Oke, las. Maksudnya kecuali lastri kan? Semua. Iya, maksud saya yang kan kalau mohon maaf Ustadz, kalau misalnya di bahasa Inggris kan semua pakai not. Kalau ini las gitu ya. Nah. Oh ya. Itu kalau kita mau pakai jumlahnya, misalkan jumlahnya seperti ini. Jumlah. Oh, ada bentuk lain ya Ustadz ya? Jadi kalau misalkan pakai la juga bisa atau ma juga bisa. Kalau yang dinafikan adalah fi'lun. Fi'lun. Oke. Kalau laisa ini biasanya yang dinafikan kan bukan fi'lun kan namanya? Tapi ism. Ism. Ya kan namanya? Ya. Jadi kalau yang dinafikan adalah fi'lun biasanya pakai la atau pakai ma. Nanti di bab setelah ini insyaallah di bab 4 kita akan bab 4 atau bab 5 saya lupa. Kita akan mempelajari bab 4. Nah, bab 4 kita akan mempelajari la an-nafiyah dan ma an-nafiyah yang menafikan. La yang artinya tidak dan ma yang artinya tidak. Di bab 4 semoga Allah memberikan kemudahan. Baik, kembali lagi ke al-istifham al-manfi. Hal min soal ummahat?
sebelum kita lanjutkan? Duduk, anak duduk. La yujad. Baik. Al-istifham al-manfi, tadi kita sampaikan al-istifham al-manfi adalah kata tanya yang dinafikan, ya kan ya? Pertanyaan yang dinafikan. Nah, itu diawali dengan istifham berupa hamzah dan diikuti dengan nafyun, dengan kata yang menafikan. Nah, kata yang menafikan di sini dicontohkan, di awal ini dicontohkan laisa. Tapi apakah tidak bisa menggunakan adatun nafi, kata-kata yang menafikan yang lain, bisa atau tidak? Jawabannya bisa. Jawabannya bisa. Misalnya di sana wa minhu aidun an-nafyu bima an-nafya. Misalkan ama dhahabta karirna ba'di. Ama dhahabta. Halo? Ya, Amma ama. dhahabta. Amma dhahabta. Bukan amma ya, bukan amma, tapi ama. Wazi? Amma. Kalau Ma, amma, ya, ma. amma itu untuk perincian. Kalau ini ama, gitu ya. Ama. Baik, ma-nya adalah ma nafiyah, jadi hamzahnya istifham, ma-nya adalah ma an-nafiyah, jadi ini menafikan. Tidakkah kamu pergi, gitu kan ya? Ama dhahabta. Boleh juga menggunakan nafyun yang lain, misalkan la, ala tafham, tidakkah kamu faham? Ala taqra'u, tidakkah kamu membaca? Ini kan ya? Bisa juga menggunakan nafyun yang lain, misalkan alam, alamma. Bisa, yang penting menggunakan nafyun gitu ya. Mau bentuknya nafyunnya pakai laisa, pakai ma, pakai la, pakai lam, atau lamma, nggak masalah. Seperti kalau di dalam Al-Quran kita mungkin biasanya membaca alam naj'al lahu 'ainain. Alam, lam itu nafyun, menafikan itu. Gitu ya. Alam naj'al lahu 'ainain, tidakkah kami memberikan kepadanya dua mata, ya. Oh, itu ini macam-macam ya. Jadi intinya kalau kata tanyanya sama, pakainya hamzah istifham. Tapi nafyunnya ini yang penting boleh menggunakan semua adatun nafi. Boleh pakai laisa, boleh pakai ma an-nafiyah, boleh pakai la an-nafiyah, boleh pakai lam atau lamma. Itu belum kita pelajari, ya, lam dan lamma. Ini namanya apa? Anafiyah ya, anafiyah ya Ustaz. Apa Om? Namanya yang si Laisa dan seterusnya itu namanya nafiyah. Apa munafiyah? Adatun nafi. Bilang saja kita bilang adatun nafi itu faktor yang menafikan. Gitu ya. Semuanya itu artinya menafikan. Naam. Ustaz, kalau alif yang di depan tuh, yang di depannya itu hamzah. Itu memang selalu ada, walaupun dia nafinya berbeda. Naam, kalau hamzah di awal ini kan hamzah istifham ya. Jadi ini pertanyaannya. Pertanyaannya, hamzah itu pertanyaannya. Sedangkan berikutnya itu yang menafikan pertanyaan tersebut. Gitu ya. Jadi kalau pertanyaannya tetap pakai hamzah. A. Ya. Ma, la, lam, ya. Nah, ini juga jawabannya bala dhahabtu atau na'am ma dhahabtu. Lama. Jadi na'am itu mengiyakan penafiannya gitu ya. Namanya nafian, nafiyun. Adatul nafi. Allah alaikum jami'an. Hal min soal ummahat? Hal min soal? Ada pertanyaan ummahat? Ada yang masih bingung tidak atau masih ragu kurang jelas gitu?
Halo. Artinya apa tadi Ustaz itu? Amadhahab itu. Terputus-putus tadi. Ama dhahabta, tidakkah kamu pergi? Soalnya ini kata Masih kerja putus-putus ya nggak, Ustaz. Nah. Jadi Kalau yang dinafikan fi'lun itu pakainya ma atau la atau lam itu ya. Kalau laisa itu menafikan ism kan gitu tadi ya. untuk menafikan fi'il. Oke. Ama dhahabta, tidakkah kamu pergi? Hal min soal Ummahat? لا يوجد، ما في سؤال؟ ما في؟ نستمر؟ نستمر. Al-mabahats ba'dah, ini pembahasan kaidah terakhir di bab ini, yaitu ayyuhuma. Ayyuhuma. Ma ma'na ayyuhuma Ummahat? Ini dua orang. Nah, dari keduanya. Yang mana dari keduanya? Ini kalau saya tanya, ini satu kata atau dua kata, Ummahat? Dua. Ahsantunna. Ini aslinya dua kata. Yang kata yang ini dua-duanya sudah kita kenal. Yang pertama adalah istifham ayyu. Ayyu yang kita pelajari di semester yang lalu. Semester 2, ya kan Ibu ya? Allah alaikuna jami'an. Ayyu ini istifham memang. Ayyu ini istifham dan dia selalu sebagai mudhof, ya kan Ibu ya? Masih ingat kan Om ya? Ini istifham yang mu'rab, satu-satunya istifham yang mu'rab dan selalu sebagai mudhof. Dan huma di sini, huma ini adalah dhamir, ya kan Ibu ya? Dhamir muttasil. Dhamir muttasil disambung dengan ayyu. Di sana kedudukannya huma ini sebagai mudhofun ilaihnya. Wadih Ummahat? Lalu penerapan istifham ini bagaimana? Misal, karirna ba'di. Zaidun wa Khalidun. Zaidun wa Khalidun. Ayyuhuma atwalu? Ayyuhuma atwalu. Marratan ukhra. Zaidun wa Khalidun. Ayyuhuma atwalu? Zaidun wa Khalidun. Khalidun. Ayyuhuma atwalu. Khalidun ayyuhuma atwalu. Ma ma'na hadhihi al-jumlah? Zaid dan Khalid. Zaid dan Yang mana di antara keduanya yang paling tinggi? Di antara keduanya mana yang lebih tinggi? Lebih tinggi. Zaid, fahamahalaikuna jami'an. Ayyuhuma, mana dari keduanya yang lebih tinggi? Insya Allah nggak bingung Ibu ya. Cara menjawabnya bagaimana? Ya tinggal pilih salah satunya saja. Zaidun atwalu. Mungkin bisa digunakan untuk jumlah yang lain. Hadani. Ma'nam. Bagaimana Mbak Ashrah? Frontal kiri biasanya tuh. Misal ini kalau kita kembangkan, misalkan kita ganti dengan kata-kata yang lain, misalkan hadani kitabani ayyuhuma afdalu, misalkan seperti itu. Ayyuhuma afdalu, dua kitab ini, hadani kitabani ayyuhuma afdalu, mana yang lebih baik, gitu kan Ibu ya? Hadani rajulani ayyuhuma ajmalu. Gitu kan Om ya? Yuk.
Ma ma'na hadani rajulani? Ayyuhum Itu ajmal? Ini dua lelaki, laki-laki mana dewasa. yang lebih Mana yang lebih ganteng? kece. Kurang lebih demikianlah Ibu-ibu ya. Dan sebenarnya kalau di sini kan memang yang dibahas itu ayyuhuma. Itu mudhafun ilaihnya adalah dhamir huma. Tapi sebenarnya apakah hanya huma saja yang bisa disambung dengan ayyu? Jawabannya tidak hanya huma saja. Ayyuhum. Kita mungkin biasanya membaca di mushaf Al-Quran ayyuhum. Ahsanu amala. Ayyuhum. Kadang juga ayyukum, ya kan, Mas? Iya. Jadi bisa musanna, bisa jamak yang disambung dengan ayyu. Wadih umahat? Domirnya bebas ya Ustaz. Domirnya ya kalau nggak musanna jamak itu. Iya, nggak mungkin satu orang. Iya. Dan ayyukuma apa? Ayyukuma yadhhabu ila suq. Ayyukuma yadhhabu ila suqi. Di antara kalian berdua siapa yang akan pergi ke pasar gitu kan? Ayyukuma yadhhabu ila suqi. Kalau yang lain misalkan ayyukum yaktubu 'ala saburah. Ayyukum yaktubu 'ala saburah. Siapa di antara kalian yang mau menulis di papan tulis? Gitu Ayu ya. Allahu alaikum jami'an. Hal min soal umahat? هل من سؤال؟ إن كان لا يوجد سؤال ننظر الصفحة بعدها. Halaman berikutnya kita lihat Ibu-ibu sekalian di sana tamrin التمرين الثامن اقرأ ما يلي أو اقرأي ما يلي. Bacalah apa yang ada berikut ini. Baik. Ini yang sempat kita buka kemarin ya kan Ibu ya? Dan saya anjurkan untuk dihafal, ya kan Ibu ya? Tahallahu alaikunna jami'an. Semoga Allah berikan kemudahan. Nanti insya Allah saya usahakan untuk membuat kolomnya di Classroom dan nanti kalau sudah hafal bisa dikumpulkan gitu Ibu ya? Gimana Om? Ustaz. Kalau hafal itu bisa lebih mudah Om untuk menghadirkan sesuatu yang dihafal itu kan lebih mudah Om ya daripada mengingat sesuatu yang tidak ingat. Kalau sudah pernah dihafalkan ya setidaknya ada memori yang pernah nyangkut. Ahada asyara taliban, isna asyara taliban, salasata asyara taliban, arba'ata asyara taliban, khamsata asyara taliban, sittata asyara taliban. Baik, kita coba baca sama-sama ummahat kadrukna ba'di. Ahada asyara taliban. Asyara taliban. Marratan ukhra. Ahada asyara taliban. Ahada taliban. Ini mudzakkar, mansub, ya kan ya? Afan. Fathah. Kalau ahada asyaranya mabniun 'alal fathi. Kalau talibannya mansub. Roma. Jadulna ba'di. Ithna asyara taliban. asyara taliban. Marratan ukhra. Ithna asyara taliban. Isna yang kita bahas tadi, isna ini bisa berubah jadi isnai kalau mansub atau majrur. Jadi isnai asyara taliban. Kalau asyaranya tetap mabni 'alal fathi, talibannya tetap mansub. ثم كررنا بعد 13 طالبا. 13 طالبا. مرة أخرى 13 طالبا. 13 Jayid. Kalau kita perhatikan di sini mulai di sana bilangan yang pertama itu menyelisih ma'dud. Bentuknya mu'anats, 3.
Kemudian asyaronya sesuai dengan ma'dudnya mudzakkar. Asyara taliban. Fathah, fathah, fathah. Jayyid. Dan seterusnya sampai 19 demikian kadiruna ba'di. 14 taliban. 14 طالبا. 15 طالبا. 15 15 طالبا. طالبا. 16 طالبا. 16 طالبا. 17 طالبا. 17 طالبا. 18 طالبا. 18 طالبا. 19 طالبا. 19 طالبا. الأخير di sana al-fadl uqud. 20 طالبا. 20 طالبا. Kita bahas tadi 20 ini marfu tandanya waw. Kalau majrur atau mansub tandanya ya jadi 20. 20 taliban. Ini bentuknya tidak berubah baik maksudnya mudzakkar maupun muannats. Rahmatullahi jami'an. Hal min soal ummahat? Adunhu la yujad. La yujad ah? La yujad. Cuma at-tamrin at-tasi'. Latihan 9. Nah, ini baru prakteknya Ibu sekalian. Kita coba baca Ibu ya. Bergantian ya. Rahmatullahi jami'an. Iqra' ma yali atau iqra'i ma yali. Bacalah. Thumma ktubhu atau thumma ktubihi. Kemudian tulislah. Ma'a kitabatil arqamil warid. Ma'a kitabatil arqamil waridati fihi bil huruf. Apa nih? Ini kita diminta untuk membaca. Masa membaca saja? Berikutnya sebenarnya di sana ini kan latihan tulis. Sebenarnya. Ini diminta untuk menulis setiap angka yang ada di sana. Arqam itu jamak dari raqm. Raqmun. Raqmun itu angka. Arqam itu jamak. Darul Arqam bukan. Darul Arqam. Jadi suka hitung-hitungan gitu. Baik. Al-waridah. Al-waridah. Al-waridah itu yang ada lah gitu ya. Oh, yang ada. Yang ada di dalamnya dengan huruf. Jadi ditulis dengan huruf, jangan ditulis dengan angka lagi. Kalau ditulis dengan angka lagi nggak ada bedanya. Tayyib. Mau dicontohkan atau langsung, Muhammad? Contohin. Contoh, misalkan fil fasli 19 taliban. 19 fil fasli 19 taliban. Gitu Ibu ya, fil fasli 19 taliban. Enggak bingung kan Ibu ya? Allahumma jami'an. Kita coba jawab Muhammad satu persatu. Naqra wahidan fa wahidan. Nabda min man? Belakang. Nabda min asfal. Belakang aja Ustaz. Nah, Biar gak ngantuk saya. Baik. Nabda min buyuni, tafadhali. Kalau ngantuk sebenarnya saya udah ngantuk dari awal. Tadi sebelum mulai udah ngantuk. Tafadhali Buyun. Rakam isnan. Indi 15 kitaban. Ini 15 kitaban bil lughatil arabiyyah. Bil lughatil arabiyyah. Ahsanti. Indi 15 kitaban bil lughatil arabiyyah. Mudah kan, Om ya? Mau dilanjutkan itu Om bawahnya sekalian? Masih berlanjut itu Om. Oh, masih berlanjut ya? Nah, itu. Masih nomor 2 itu. Oh. Wa isna asyara. Hamzahnya hamzah wasal. Oh. Wasna. Na'am. Wasna asyara kitaban bil lughatil faransiyati. Ahsant.
الله عليك. واثنى عشر كتابا باللغة الفرنسية. Gak bingung ya? Insyaallah Ustaz. الله عليك. طيب فتح الله عليك. نستمر بعدها بو سيتي خديجة رقم 3. تفضلي. رأى يوسف عليه السلام في المنام 11 كوكبا. Saya. Mana salah sah? Iya. نعم. Ro'a Yusufu alaihi salamu ya. نعم. Alaihi salamu fil manami ahada asar. نعم. Asar Kaukaban. Persis seperti di dalam surat Yusuf. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban. Ya kan, Mas? Nabi Yusuf bilang gitu kan, Mas? Iya. Itu bacanya bannya dibaca ya kalau bahasa Arab ya? Ya, kalau Kaukaban. kita baca mau lengkap ya berarti kita baca lengkap kaukaban gitu ya. Ya. Baik. Ro'a. Ma makna ro'a ummahat? Melihat. Melihat. Dia Melihat. Kalau fil manam, kalau ro'a fil Tidur manam, mimpi. Mimpi Ustaz. ro'a fil manam berarti melihat dalam mimpi gitu ya. Mimpi. 11. 11 apa, Om? Apa bintang? 11 bintang. Ya, 11. Bisa juga 11 planet. Kaukab itu yang benda langit. Oh iya. Kaukab itu benda langit. Bisa bintang, bisa planet. Assalamualaikum jami'an. نستمر وعندها بنوري لها بك حاضرة بنوري. أظنها لم تحضر. يسر الله أمورها. بعدها نبيلة لم تحضر. Ibu Kurnia, تفضل Ibu Kurnia. رقم 4 قصير. عندك رقم kan? 4 عندي 20 ريالا. أحسنتي. عندي 20 ريالا. عندي 20 ريالا. فتح الله 20. Mudah kan, Wak? 20. Nggak ada kendala kan, Wak? Iya, Ustaz. Alhamdulillah. جيد. فتح الله عليك. بعدها setelah Bu Kurnia لم تحضر. Bu Erlina لم تحضر. Bu Erlina, تفضلي Bu Erlina. رقم 5. Kam punduqan fi hadza syari' fihi salasata asyara punduqan. فندقا. جيد. كم فندقا في هذا الشارع؟ فيه 13 فندقا. فيه 13 فندقا. فتح الله عليك. Tidak ada kendala kan, Erlina ya? Ya. فتح الله عليك. هل من سؤال أمهات في هذه الصفحة؟ Ada pertanyaan di halaman ini? هل من سؤال؟ أيوجد؟ أظنه لا يوجد. نستمر إلى صفحة بعدها. هناك الواجب. الواجب المنزلي. Ini latihan lanjutannya kan, ya? Tadi sampai nomor 5. Ini berikutnya di sana dari raqam 6 ila 9. Nomor 6 sampai 9 hanya 4 nomor saja. Cuma sedikit kan, ya? Ini sebagai wajib manzili. Mungkin tugas PR. PR tulis, ini tugas tulis, jadi ini tugas tulis yang pertama. Nanti silahkan ditulis, disalin, dan angkanya dirubah menjadi huruf, gitu ya. 14, itu bagaimana, 17, 20, 12, bagaimana. Wadih Mahad, hal min soal?
Halo? Ayo, Ustaz. Ayo lanjut Ustaz. Nah, nggak apa-apa ya. Ini dijadikan tugas. Yasarallahu warakunna jami'an. Ini tugas Berikutnya. yang satu ya Ustadz. Tugas ini. Ini tugas yang pertama. Tugas tulis yang pertama. Karena setelah ini masih ada tugas lagi. Selain Berikutnya tulis dia. memang ada tugas ya Ustadz? Ya tadi hafalan sih sebenarnya Om ya. Nah. Ini hafalannya kemarin juga ditambahkan yang ini kalau bisa Om ya. Yang ini latihan 10 ini. Iqra' ma yali at-tamrin al-ashir. Ini al-adat at-tartibi. Ad-darsul awwalu, ad-darsul tsani, ad-darsul tsalitsu. Jarirna ba'di. Ad-darsul awwalu. Ad-darsul awal. Ad-darsul tsani. Ad-darsul tsani. Ad-darsul tsalitsu. Ad-darsul tsalitsu. Ad-darsul rabi'u. Ad-darsul rabi'u. Ad-darsul khamisu. Ad-darsul khamisu. Ad-darsul sadisu. Ad-darsul sadisu. Ini yang paling berbeda kalau dibanding dengan yang lain. Aslinya sittah, aslinya tak berubah menjadi dal ya kan Ibu ya? Iya Ustaz. Ad-darsus sadisu thumma ad-darsus sabi'u. Ad-darsul sabi'u. Thumma ad-darsus thaminu. Ad-darsul tsaminu. Ad-darsus tasi'u. Ad-darsul tasi'u. Ad-darsul ashiru. Ad-darsul ashiru. Alhamdulillah jami'an. Insyaallah ini tidak ada kendala ya, tinggal mengikuti bentuknya seperti itu fa'ilun. Dan untuk satu yang pertama al-awwalu ini memang bentuknya berbeda sendiri. Al-awwalu meskipun begitu insyaallah masih mudah karena ini sudah menjadi bahasa kita. Awal itu pertama ya kan Ibu ya? Iya Ustaz. Sedangkan bentuk muannasnya itu bentuknya juga berbeda juga dari al-ula. Bukan menggunakan tak marbutah tapi menggunakan alifut ta'nits. Pakai alifut ta'nits al-maqsurah. Jadi al-ula. Al-awwalu al-ula. Sedangkan untuk yang lain-lain kalau kita ingin menjadikan sebagai muannas tinggal ditambah tak marbutah. Ats-tsaniyatu, ats-tsalitsatu, ar-rabi'atu, al-khamisatu dan seterusnya. Wadih Umahat? Wadih insyaallah. Kemarin saya menyampaikan kalau jam itu menggunakan al-adat at-tartibi kan ya bentuknya. As-sa'ah ats-tsaniyah, as-sa'ah ats-tsalitsah, as-sa'ah ar-rabi'ah. Kalau satu jam 1 as-sa'ah wahidah. Sa'ah wahidah. Allahu alaykum jami'an. Insyaallah tidak ada kendala ya di sini. Berikutnya di sana kita coba ibu-ibu sekalian. Ini kita coba jawab dengan singkat. Ini kita jawab dua-dua kalau bisa. Oh ini ada PR-nya di sini kalau nggak salah. Di bukunya ibu-ibu ada keterangan tugas di sini. Ada tuh tulisnya wajib. Di atasnya Vistana, betul. Yang mana Ustaz? Al-wajibnya yang mana? Yang Pak Ustaz? Yang nomor yang halaman Vistana. Atau halaman berikutnya? Oh ini yang Vistana ini. Latihan 11. Ya, latihan 11 tapi kan enggak dari awal kamu ya? Enggak, yang 5 pertama, yang 5 pertama ini kita jawab dulu. Tadi sampai Bu Erlina, berikutnya berarti Bu Edita tafadhali. Al-yaum itu 8, berarti berapa? Al-yaum tunggal ya. Jadi ini bagaimana nih mulainya dari al-yaum nih? Atau mau dicontohkan dulu? Bentar Ustadz, ini soalnya lagi baca iki opo artinya iki.
Ini maksudnya apa? Ini perintahnya tadi tuh in'id atau in'at. In'at. Tambahkan na'tun gitu ya maksudnya. Oh, Al-asma al-atiyata. Isim-isim berikut ini bil adad tartibi dengan menggunakan al-adad at-tartibi. Jadi na'tunnya menggunakan al-adad at-tartibi al-mushtaq yang diambil min al-adad al-madhkur, diambil dari bilangan yang disebutkan amama kulli wahidin minha, di depan setiap soal. Mushtaq diambil ya. Mushtaq, kalau isim mushtaq itu isim kata turunan, jadi yang diambil, yang bentuknya itu dari kata dasarnya sebelumnya. Baik, jadi kalau mau dicontohkan, saya contohkan dulu bagaimana? Boleh Ustaz. Tapi nanti nggak cukup nanti Om. Tinggal sisa berapa? Wahid, isnan, salasah. Apa? Saya enggak juga. Arba'ah, khamsah. Pas ini Om, tinggal 5 ini Om. Dimulailah saja langsung dari Bu Edita. Hari ke-8 itu. 8 itu angkanya kan, Wah. Berarti bagaimana Om? Al-yaum? Oh, ini yang bertingkat ya. Al-yaumu. Apa Om? Istikharah dulu Om. Rumusnya beda-beda. Apa sih 8 ya ini? Ini langsung saja menggunakan al-adad at-tartibi tadi. Nggak usah dipikirin terlalu pusing. Al-adad at-tartibi itu paling mudah di antara bilangan-bilangan. Tinggal na'at man'ut saja. Al-yaumu. Al-yaumu. Al-yaumut. Susah amat. Al-yaumus taminu. Ahsant, Masya Allah. Al-yaumus thaminu. Gitu ya. Al-yaumus thaminu. Masya Allah. Allah alaik. Berikutnya Bu Dewi nampaknya. Bu Dewi, tafadhali. At-talibut talisu. At-talibut thalithu. Ahsant. Allah alaik. At-talibut thalithu. Jayyid. Thumma ba'dah. Allah alaik Bu Dewi. Ba'daha Bu Citra. Masih ada nggak Bu Citra? Oh, ternyata udah nggak ada. Berarti sisa satu ini nanti. Saya kira Bu Citra masih ada. Bu Ashruha, tafadhali. Raqam 3, Bu Ashruha. Darsul ashiru. أحسنت. الدرس العاشر. الدرس العاشر. فتح الله عليك. بعدها Bu Anita, tafadhali. As-safhatu. Ini muannas ini. Oh iya. Waduh. As-safhatu tis'atu. Gimana? Ih, salah ya. Kan polanya fa'ilun. Maksudnya? Polanya fa'ilun kan namanya. Al-adad at-tartibi. Bukan tis'ah. Seperti bukan salasun tapi salis. As-safhatu tasi'atu. Dan as-safhatu tasi'atu. Itu ya. Halaman 9. As-safhatu tasi'atu. Halaman 9. Itu kan Ibu ya? Bingung tidak, Mahat? Halo? Kalau mu'anas harus ikut mu'anas karena ini na'at man'ut. Terakhir di sana saya jawab, ini yang paling mudah, saya yang menjawab. Yang mudah kan bagian saya. Al-juz'ul awwalu kan gitu ya. Al-juz'ul awwal. Untuk berikutnya, 5 soal berikutnya ini dijadikan wajib manzili. Dijadikan PR. Jadi tambahan dari tadi, yang tadi itu kan 4 kan ya. Bilangan tadi 4, sedangkan ini ditambah 5. Ini mudah kan ya. Tinggal merubah yang di dalam kurung itu menjadi al-adad at-tartibi. Ingat ini diperhatikan mudzakkar muannasnya juga. Bisanah, sanah itu muannas, talibah muannas, al-bait mudzakkar, ghurfah muannas, al-juz mudzakkar. Hal min soal ummahat fi hadhihi safhah?
Bagaimana? La yujad? Nasrul murabun najamnya. Ini kok masih ada aja, Om? Saya kira kalau udah habis ternyata masih ada deh Apanya? latihannya, Om. Aduh, Oh, keren. ini halaman sebelum terakhir ini, Om. Lanjut. Halaman sebelum Yang terakhir. tadi. Bagaimana, Om? Dituntaskan sekalian, Om? Iya, betul. Benar, Ustaz. Habiskan. Baik. Afwan, Om. At-tamrin ats-tsaniyah 'asyara. Ini kan saya pakai al-'adad at-tartibi. At-tamrin ats-tsaniyah 'asyara. Ats-tsaniyah bukan isna, tapi ats-tsaniyah gitu ya. At-tamrin ats-tsaniyah 'asyara yang ke-12. Ats-tsaniyah 'asyara. Yuwajjihul mudarrisu. Ini sebenarnya tugas buat yang ngajar ini, Om. Oh, ya udah. Perintahnya kepada yang ngajar. Yuwajjihul mudarrisu ila tullab as'ilatan mukawwanatan min alaysa kadzalik. Jadi Pak Guru memberikan beberapa pertanyaan kepada murid-murid menggunakan alaysa kadzalik. Fayujibu 'alaiha fayujibu 'alaiha tullabu bibala. Maka para siswa Jawab dengan menjawabnya dengan bala. Dan ini setiap kali pertemuan hampir kita praktekkan kan Ibu ya? Iya, Iya, Ustaz. udah sering ya Ustaz. Misal di sini, misal nahwu anta minal hindi alaysa kadzalik? Bala ana minal hindi. Bala lah. Kan kita tadi suruhnya bala lah. Baik. Oh, iya. Anta maridun. Anta maridun alaysa kadzalik? Bala. Bala, ana maridun. Gitu Ana Bu ya. maridun. Betul. Allah alaikunna jami'an. Insyaallah nggak bingung ya ini. Ini nggak perlu soal yang lain insyaallah. Berikutnya di sana al-akhir, at-tamrin ats-tsalitsah 'asyara. Ayyuhuma. Ini juga tugas buat pengajarnya. Ayyuhuma yushirul mudarrisu ila talibaini wa yaqul. Pak guru menunjuk dua siswa, kemudian bertanya, hadzani talibai ayyuhuma atwalu? Dua siswa ini mana yang lebih tinggi? Wa ila kitabaini, dan juga setelah itu menunjuk ke dua kitab. Wa yaqul, kemudian berkata, hadzani kitabani ayyuhuma ajmalu? Dua kitab ini mana yang lebih bagus? Wa hakadha, dan demikian seterusnya. Wa hakadha. Hakadha. Insyaallah nggak bingung ya untuk prakteknya ini. Ini untuk menyingkat waktu kayaknya nggak usah terlalu kita praktekkan. Bagaimana Ibu sekalian? Insyaallah mudah kan, ya? Insyaallah. Assalamualaikum najam ya. Ibu-ibu kan pintar semua. Amin. Insyaallah kayak gini mah kecil. Berikutnya ini halaman terakhir, ini betul-betul terakhir. Di sana ada al-kalimat al-jadidah. Insyaallah ibu-ibu sudah hafal semuanya kan, ya? Ada mahja'un. Mahja'un jamaknya mahaji'u. Kaukabun jamaknya kawakibu. Wasi'un. Fariqun jamaknya furaqa'u. Fariqun, apa makna fariq? Apa ya? Firqah, kelompok. Oh, firqah. Fariqun. Mahja'un apaannya, Ustaz? Mahja' itu gedung asrama. Oh iya. Kaukab tadi sudah. Wasi'. Wasi' mana wasi'? Luas. جيد. ثم بعده شقيق. ما معنى شقيق؟ Berat. Berat. Syakik. Akhun syaqiq kemarin. Akhun syaqiq. Oh, iya. Apa, Om? Bukan dakoi, itu mah dakoi. Akhun syaqiq. Saudara kandung ya, Ustaz? Naam, kandung. Iya. Syaqiq itu saudara kandung. Jamaknya asyiqqa'u. Thamanun, ma mana thaman? Gemuk. Harga. Gemuk lagi. Masa? Kalau Harga Ustaz. thaman itu harga. Jayid. Kalau gemuk itu pakai sin. Iya. Pakai sin. Jadi jangan sampai tertukar ada istilah thamin
pakai sa, ada istilah samin pakai sin. Samin. Kalau samin itu berharga. Iya. Samin itu berharga. Kalau samin itu gemuk. Oh, pakai Jadi Sin. jadi kalau misalkan nanti ada misalkan Minyak mana? Minyak samin. Minyak samin. Kalau Untuk gabung wanita. Saya jadi lapar. jadi kalau nanti misalkan suaminya ibu memuji nanti anti saminah. Ini diperhatikan baik-baik, pakai sa atau pakai sin. Oh iya. Kalau pakai sa anti saminah, anti begitu berharga ya. Oh, kita senang. Kalau anti saminah, Anda sensitif gemuk. ini. Aduh, benar-benar deh. Berikutnya alimun. Alim itu seorang yang berilmu. Syahir ini sama seperti masyhur. Jayyid. Tsumma syahrun. Syahrun bulan pada kalender ya. Syahrun fit taqwim. Bukan bulan yang di atas, bukan. Komar. Dari berikutnya syahrun itu jamaknya syahrun itu syuhur atau ashhur. Syuhurun boleh, ashhurun juga boleh. Sama-sama bentuk jamaknya. Kemudian la'ibun, mana la'ib? Player. Player. Berikutnya di sana jamaknya la'ibuna, jamak mudzakkar salim. Fil manam, dalam tidur. Al-Azharu. Al-Azhar di sini maksudnya adalah Al-Azhar Asy-Syarif, yaitu kampus Al-Azhar. Oh, kampus Al-Azhar. Bukan Al-Azhar yang di Indonesia, dari Al-Azhar yang di Kairo. Sir. Yang Al-Aqdamu itu Jami'atin. Ya Al-Azhar di Indonesia tuh Masya Allah ya. Yang paling pertama terbus itu tuh Masya Allah mahal ya. Yang Al-Azhar yang baru yang di Solo itu kan daftarnya itu 100 berapa itu untuk daftar. Yang di Solo baru ya Ustadz ya? Anak teman saya di situ. Meskipun demikian itu apa ya? Ya itulah, nggak tahu ya. Programnya itu masih sebagian programnya itu masih meraba-raba gitu. Jadi kemarin itu sempat pengurusnya yang kepala sekolahnya itu ikut kumpul dengan beberapa pesantren kita yang dengan program mulazamah, harapannya mau mengadopsi program mulazamah itu. Jadi kita tahu jadinya beliau cerita di sana sistem belajarnya gimana, belajarnya santri-santrinya gimana. Ya gitulah. Iya. Baik. Alhamdulillah dengan ini kita sudah menyelesaikan ad-darsus tsalits tuntas ya, alhamdulillah. Semoga Allah berikan keberkahan. Dan tadi ada beberapa tugas, diantaranya untuk yang al-adat tadi dihafalkan, dan tadi tugas tulisnya juga terkait dengan al-adat. Di sana ada dua tugas tulis ya, 4 nomor dan 5 nomor. Semoga Allah berikan kemudahan. Insya Allah di pertemuan yang akan datang di hari Sabtu kita akan masuk ke ad-darsul rabi'. Semoga Allah berikan kemudahan. Hal min soal ummahat qabla an nakhtim. Ini masih nastamir aja. Hal min soal qabla an nakhtim. ما في لا يوجد؟ Bertanya. نعم تفضلي إن كان هناك سؤال. Ya, mungkin ya pelajaran yang sudah lewat Ustadz ya, ada Nah, kaitannya penulisan pada huruf syamsiah. Itu kan setelah al, huruf ketiganya diberikan tanda tasydid Ustadz ya. Kalau dalam mushaf. Pertanyaannya? Naam. Pertanyaannya, pada
satu huruf di huruf lam khususnya, itu di judulnya surah Al-Lail itu lamnya lam samsiahnya ditulis Ustadz ya. Tapi ketika di ayat, kenapa nggak ditulis ya Ustadz? Di ayat nggak ditulis, Om? Iya. Jadi beberapa surah itu kemarin saya menemukan tidak ditulis. Tapi pada surah Al-Qiyamah itu lamnya ditulis Ustaz. Nafsul lawwamah. Masa di ayat nggak ditulis, Om? Al-Lail. Ya Ustaz. Masa di Al-Lail di ayatnya nggak ditulis, Om? Kalau di mushaf saya kok ditulis, Om ya? Wal-laili idza yaghsha. Al-Lailnya itu ditulis tasydid, Om. Iya, tapi lamnya cuma satu, Ustaz. Oh, lamnya satu maksudnya, Om ya? Iya. Itu terkait gini. Pertama gini, Om. Pertama terkait dengan tasydidnya sendiri. Tasydid pada huruf syamsiyah. Tasydid yang terletak setelah lam syamsiyah ini sebenarnya apakah harus ditulis atau tidak? Kalau dalam penulisan mushaf itu memang tanda baca itu lengkap. Betul-betul ditulis lengkap, selengkap-lengkapnya. Untuk apa? Untuk meminimalisir kesalahan. Sedangkan dalam selain mushaf, penulisan di luar mushaf, apakah harus ditulis? Jangankan tasydid, Om ya. Harokat utama saja nggak harus ditulis nih, kalau di luar mushaf. Gitu ya, Bapak ya? Jadi tanda baca seperti kita jelaskan dulu, tanda baca itu sebenarnya tidak sejak dahulu ada. Aslinya tidak ada tanda baca sama sekali, tapi kalau di dalam mushaf Al-Quran itu memang banyak pengembangan tanda-tanda baca, dan memang betul-betul lengkap. Maksudnya apa? Untuk meminimalisir kesalahan di dalam membaca. Berikutnya sekarang tentang penulisan lamnya. Lamnya kok yang di judul itu double, dan yang di dalam ayat itu tidak. Untuk penulisan nama surat, itu adalah penulisan baku. Memang penulisan yang sesuai dengan kaidah imla dasar. Begitu, ya. Sedangkan untuk yang di dalam ayat, ini adalah rosem ayat. Rosem ayat itu tidak bisa dikiaskan dengan kaidah imla, itu nggak bisa. Seperti pernah kita sampaikan dan bahas. Jadi imla itu ada 3 macam. Ada imla penulisan Al-Quran, ada imla penulisan syair, dan imla selain dari keduanya. Yang dua pertama, imla pada penulisan Al-Quran dan imla pada penulisan syair, itu tidak bisa dijadikan sebagai patokan kaidah imla, karena mempunyai kaidah khusus dan penyesuaian khusus. Seperti misalnya kalau di dalam Al-Quran itu ada istilah qiraah sab'ah, qiraah asyarah, ya kan Ibu ya? Itu untuk penulisan Rosm Utsmani itu biasanya ada penyesuaian sehingga bisa dibaca oleh semua qiraah. Gitu, Om ya? Sedangkan syair, penulisan syair kenapa kok tidak bisa dijadikan patokan kaidah imla? Karena penulisan syair itu biasanya juga menyesuaikan, ada penyesuaian sajak syair. Jadi terkadang di sana ada penambahan huruf, ada pengurangan huruf, kadang juga ada penyesuaian harokat, hum jadi tiba-tiba jadi humu, padahal tidak ada sukun setelahnya. Misalkan wahwa jadi wahwa. Dan beberapa penulisan terkadang ada
penyesuaian. Jadi kalau penulisan mushaf dan penulisan syair itu tidak bisa dijadikan patokan kaidah imla. Sedangkan untuk yang imla yang qiyasi itu selain dari keduanya, misalkan penulisan hadis atau penulisan yang lain-lain. Wadih Mahat? Kadang juga dua ya Ustadz ya. Di ayat itu ditulis. Gimana Om? Di surah Al-Qiyamah itu ditulis lam yang keduanya. Lam samsinya ditulis. Nah, itu terkait dengan riwayat biasanya Om. Kalau penulisan itu terkait dengan riwayat qiraah. Gitu. Jadi memang betul-betul nggak bisa dijadikan patokan penulisan dalam penulisan kaidah imla itu penulisan rasm Al-Qur'an mushaf itu tidak bisa jadikan patokan kaidah imla. Gitu ya. Karena bukan qiyasi di situ, tidak bisa dikiaskan. Jadi kalau belajar imla sebenarnya harusnya belajarnya jangan dari penulisan Al-Qur'an, harusnya begitu. Kalau belajar imla. Dari syair. Dari syair. Dari yang lain lah, dari hadis atau dari kitab-kitab gitu. Itu Ibu ya? Baik Ustaz. Satu lagi Ustaz. Satu lagi Nah, ya. tafadhali. Warna untuk warna itu menggunakan pola af'alu ya Ustaz ya. Warna untuk mudzakkar. Naam, af'alu. Kebanyakan Om ya, tidak semuanya. Seperti ahmaru, abyadu. Bagaimana? Yang selain itu menggunakan tanwin ya Ustaz tetap ya. Naam, kalau misalkan polanya bukan af'alu atau yang muannasnya fa'alau, berarti ya boleh tanwin, boleh bukan mamnu' minas sharf, tapi munsharif kira gitu. Misalkan bunniyun, romadiyun, terus wardiyun, boleh tanwin. Wardiyun itu pink. Burtuqaliyun, oranye. Oren, jeruk. Bunniyun, Atau coklat. burtukolon Ustaz. Burtukolon juga boleh Ustaz. Kalau burtukolon jeruknya. Kalau burtukol itu jeruknya, kalau burtuqaliyun warna oranye. Gitu ya. Seperti kalau wardun itu mawar, kalau wardiyun pink, gitu ya. Kalau bunun itu coklat yang dimakan itu. Kalau bunniyun warna coklat, gitu. Pakai tasydid. Nah, untuk warna ungu Ustaz, saya baru menemukan itu arjuaniyun ya. Arjuani ada dua, arjuani dan banafsanji. Banafsaji. Nah, banafsanji. Boleh dua-duanya Ustaz ya. Nah, boleh dua-duanya. Arjuaniyun. Baru ketemu ini Arjuani. Jumadi. Hah? Arjuaniyun. Arjuani. Bu Anita mah lucu. Enggak, saya dengarnya kok. Arjuaniyun. Kok kayak nama orang Betawi. Iya. Aduh. Mungkin orang Betawinya terinspirasi dari sana. Iya. Nah, untuk tadi Bu Edit. Bagaimana Ibu? Kita cukupkan? Baik Ustaz. Baik. Afwan Ibu sekalian, ini cukup malam kita mengakhiri malam hari ini. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Demikian juga kepada orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hambanya yang soleh dan solehah dan bertakwa kepadanya.
Semoga Allah menjadikan anak keturunan kita semuanya menjadi anak keturunan yang soleh dan soleha, dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Jika di antara kita ada yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu menjaga negeri kita dan memperbaiki kondisi negeri kita. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni semua dosa-dosa kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair Ustaz. Barakallahu fiik.